Dasar koplak, disuruh membela diri, Rizik malah sibuk salahkan orang lain. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Tidak bisa dipungkiri kalau kondisi kejiwaan Rizik saat ini lagi labil. Pasalnya, ia sedang menghadapi masalah yang tidak sedikit, yakni ada 3 kasus hukum sekaligus menjeratnya. Pertama, kasus bikin kerumunan di Petamburan, yang notabene kampung halamannya sendiri. Kedua, kasus bikin kerumunan di Megamendung Bogor. Dan ketiga, kasus menghalang-halangi Satgas COVID-19 dalam menjalankan tugas. Artinya apa? Rizik sudah dipastikan tidak akan divonis bebas. Karena kalau ia dibebaskan oleh majelis hukum tentu akan menjadi janggal dan JPU tidak akan tinggal diam. Orang yang terjerat 1 kasus hukum saja, kecil kemungkinan untuk bisa bebas, apalagi kalau 3 sekaligus. Kemudian, si Rizik ini juga lagi harap-harap cemas, karena 3 kasus hukum itu berpotensi membuatnya lama di penjara. Tentu, yang namanya manusia normal gak akan mau betah berlama-lama mendekam di balik jeruji besi. Sejahat-jahatnya orang dan sebanyak apapun tindak kriminal yang ia perbuat, tetap saja ia tidak mau mendekam di hotel Prodeo dalam jangka panjang. Terbukti, pasca ditetapkan sebagai tersangka kala itu, Rizik melalui kuasa hukumnya langsung mengajukan gugatan pra-peradilan. Yang jelas, tujuannya untuk menghapuskan status tersangka yang melekat pada dirinya itu, yang muaranya ia bebas dari penjara. Hanya saja, gugatan pra-peradilannya tersebut ditolak oleh majelis hakim. Lantaran menurut hakim, penetapan tersangka terhadap Rizik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, bisa dibilang, rencananya untuk memenangkan amnesti Pilpres 2024 mendatang terancam gatot alias gagal total. Padahal salah satu tujuannya pulang ke Indonesia adalah untuk mengantarkan politisi yang mirip Wan Abut itu ke kursi RI 1 bersama JK dan para kadron lainnya. Nah sekarang, si Rizik ini lagi menjalani masa persidangan. Lucunya, banyak banget drama yang diperbuatnya. Sampai-sampai drama Korea jadi gak seru lagi pasca melihat sandiwara Rizik tersebut. Mulai dari ngotot persidangannya harus dilakukan secara tatap muka, gak mau virtual, sampai marah-marah di hadapan majelis hakim segala. Drama yang dia mainkan pun cukup apik supaya tuntutannya sidang dilakukan secara offline tersebut dikabulkan. Seperti diam saja saat ditanya majelis hakim, hingga walk out atau kabur saat proses persidangan berlangsung. Kalau soal kabur mengabur Rizik memang rajanya, hehehe. Koplaknya, tuntutannya untuk disidang secara tatap muka itu dikabulkan oleh majelis hakim. Entah apa alasannya, tapi yang pasti, ada keuntungan tersendiri yang didapatkan oleh Rizik ketika dia disidang secara tatap muka tersebut. Saat proses persidangan berlangsung, para kadrun beserta pengikutnya tentu akan menggelar demo di depan pengadilan. Nah, hal ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi majelis hakim. Belum lagi ditambah dengan para pengikutnya yang bawa senjata tajam. Seperti sopir pengacara Rizik yang ketahuan bawa pedang, tambah takutlah majelis hakim. Sehingga tidak ada pilihan lain selain dari memvonis Big Imam Kadron itu dengan vonis yang ringan. Dan majelis hakim juga rada unik. Sudah jelas-jelas Wan Rizik itu dipenjara karena kasus bikin kerumunan, malah dia disetujui untuk mengikuti persidangan secara tatap muka, yang jelas-jelas berpotensi bikin kerumunan lagi. Mungkin majelis hakim yang terhormat lupa kali ya, kalau para kadron pengikutnya itu bukan orang sembarangan, tapi orang-orang ngeyel yang meskipun dilarang sudah dipastikan akan bikin kerumunan di depan pengadilan tempat Rizik disidangkan tersebut. Nah, selain itu, dasar si Rizik ini memang gak tahu diri. Bukannya menyampaikan pidato pembelaan yang menggelegar seperti Soekarno dulu saat menjalani persidangan di Landrat, Bandung pada 1930 dengan judul Indonesia Menggugat, ia malah sibuk menyalahkan orang lain. Mulai dari Ahok, Bima Arya, Mahfud MD, hingga Jokowi disalahkannya. Padahal nyata-nyata dia sendiri yang dengan sengaja bikin kerumunan. Buktinya ada kok, yakni ia mengundang 10.000 orang di acara resepsi pernikahan anaknya. Tidak hanya itu saja, ia juga mengajak masyarakat untuk hadir di resepsi pernikahan putrinya tersebut secara langsung, yakni saat kegiatan maulid di Majelis Taklim Al-Afaf. Yang ngajaknya itu juga videonya diunggah di akun YouTube Front TV. Sementara Presiden Jokowi dan yang dituding oleh Rizik tersebut tidak pernah sama sekali mengundang warga untuk bikin kerumunan. Memang kalau orang sudah salah perasaan, langkahnya pun ikut-ikutan jadi salah. Begitulah kura-kura Rizik. Menguak sejarah tradisi keran impor beras oleh Golkar yang ditutup Jokowi. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Impor beras ini sudah menjadi tradisi di Indonesia. Sejak dicanangkannya dan dikampanyekan bahwa beras adalah bahan pokok satu bangsa oleh Bapak Soeharto,
si presiden yang dianggap oleh beberapa media sebagai pemimpin terkorup di dunia, kebutuhan beras langsung melonjak tinggi. Padahal kalau mau kita telisik sejarahnya, negara Indonesia yang kaya ini memiliki banyak sekali makanan pokok yang tidak harus nasi. Sewaktu saya kecil, saya diajarkan di tingkat dasar bahwa makanan pokok oleh berbagai masyarakat Indonesia itu tidak hanya nasi. Contohnya jagung adalah makanan pokok yang dikonsumsi oleh orang-orang di daerah Madura, NTT, Jawa Tengah hingga Sulawesi. Jagung memang sampai sekarang cukup populer padahal dulunya adalah makanan pokok. Kemudian sagu yang juga dikonsumsi oleh masyarakat Papua dan Maluku. Sagu sendiri adalah sari pati yang sudah diproses dari pohon sagu. Makanan Papua yang pernah penulis coba adalah papeda. Makan papeda sedikit saja sudah kenyang seharian dan bisa mengisi energi. Pohon sagu. Ternyata pohon bisa jadi makanan pokok, jadi nggak harus digunduli hutan untuk dibuat sawah. Sagu ini sangat aman dikonsumsi oleh penderita diabetes atau kencing manis karena karbohidratnya tidak mengandung banyak glukosa. Kadar glikogen sagu rendah, tidak setinggi nasi. Jadi kalau mau bicara, nasi ini menjadi penyumbang terbesar diabetes karena nasi punya banyak glikogen. Karbohidratnya tinggi, bisa mengisi kebutuhan sehari-hari. Orang Papua sekarang harus dipaksa nasi. Selain sagu, ubi jalar juga menjadi makanan pokok bagi orang Papua dan Maluku. Mereka pakai cara membakar ubi jalar, Mereka pakai cara membakar ubi jalar lewat pembakaran batu. Karbohidratnya tinggi, mengenyangkan dan menyehatkan. Ubi jalar juga bisa memberikan vitamin di tubuh sampai 100%. Jadi, praktisnya tanpa makan yang lain bisa bertahan. Singkong pun juga bisa jadi makanan pokok yang tidak memiliki lemak maupun kolesterol yang ada di dalamnya. Karbohidrat yang ada di singkong juga tinggi, bisa jadi pengganti nasi, rasanya juga unik. Ada serat-seratnya, bisa jadi punya serat di dalamnya. Biasanya makanan pokok di atas kita tentu tahu ya, tapi sekarang penulis akan membahas soal makanan pokok lain yang cukup jarang didengar. Jelai. Jelai ini adalah salah satu makanan pokok yang terkenal dan sudah banyak dibudidayakan di daerah Indonesia. Kemudian sorghum. Apa itu sorghum? Sorghum itu makanan pokok kelima yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah padi, gandum, jelai, dan jagung. Sorghum ini dibudidayakan oleh masyarakat Nusa Tenggara, baru di daerah Jawa dan Bali yang dikenal dengan persawahan padi. Ya, makanan pokoknya adalah nasi. Jadi sebenarnya nasi ini bukan makanan pokok satu-satunya. Tapi karena ada upaya penyeragaman makanan pokok oleh Soeharto, entah karena motif pengen dikenal atau mau tinggalin jejak buruk, ya pasti otomatis kebutuhan beras mendadak sangat tinggi. Dulu, orang Jawa dan Bali saja yang makan nasi sebagai makanan pokok. Selama ini kita mengetahui bahwa beras ini memang pasokannya terbatas, maka terpaksalah seluruh daerah di Indonesia harus membangun persawahan padi. Padi dipaksa harus menjadi makanan pokok. Semua orang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan berbagai tempat yang makanan pokoknya bukan nasi, harus makan nasi. Pemaksaan ala Orde Baru ini bisa dianggap sebagai penjajahan atas tradisi dan kebudayaan. Tapi apa boleh buat? Mereka merasa kalau yang tidak makan nasi itu bukan orang. Narasi-narasi memaksa orang makan nasi yang dikerjakan. Saya awalnya tidak sadar akan hal ini, tapi dulu saya yang suka makanannya ubi setiap hari tanpa makan nasi, waktu SMP harus makan nasi. Makan apapun harus pakai nasi. Ternyata lama-kelamaan ia terbiasa. Jadi sebenarnya nasi ini bisa dijadikan sebagai sebuah kampanye ekonomi untuk memperkaya diri di era Orde Baru. Di era Orde Baru, semuanya diekonomikan. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto bisa melakukan apa saja sebetulnya untuk bikin dia kaya. Lewat Partai Golkar, mereka sudah terbiasa impor beras. Makanya, di era PDIP menjadi partai pemimpin, Jokowi mengecilkan keran impor. Kenapa? Karena Indonesia sebetulnya mampu. Jokowi sedang ingin mengubah paradigma bahwa negara ini tidak bergantung secara agraria kepada negara lain. Indonesia ini bisa mandiri kok. Mungkin kedepannya Jokowi akan mengembalikan tradisi yang sudah dirusak Orba untuk menjadikan nasi bukan satu-satunya makanan pokok.